Kembali bersama kami di Petros yang pemirsa, setelah sengketa 4 pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, terungkap 43 pulau di seluruh Indonesia tercatat dalam status sengketa. Nah, pulau terbanyak yang bersengketa berada di Jawa Timur. Mari kita bahas batas tak tuntas drama pulau di antara kita. Yang disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan bahwa masih ada 43 pulau di seluruh Indonesia yang dalam sengketa batas wilayah. Nah, hal itu disampaikan Bima merespon beragam permasalahan pulau termasuk 16 pulau yang dipermasalahkan pemerintah Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Lalu apa saja pulau yang disengketakan? Kita lihat pemirsa. Ini yang pertama, sengketa 4 pulau Aceh dengan Sumatera Utara. Ini yang kemarin sempat memanas namun akhirnya damai setelah Presiden Prabowo Subianto memutuskan sengketa 4 pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara masuk dalam wilayah Aceh. Nah, menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dokumen asli yang berisi kesepakatan Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara pada tahun 1992 itu telah ditemukan. Dokumen ini berisi penegasan bahwa Pulau Mangkir Gadang, kemudian juga Mangkir Ketek, ada juga Pulau Lipan dan Pulau Panjang, itu semuanya masuk wilayah Aceh. Nah, dokumen asli ini ditemukan di gedung arsip Kemendagri. Menurut Mendagri ada 3 gedung yang dibongkar-bongkar dokumen asli yang ada kesepakatan 2 gubernur tersebut. Nah, inilah anehnya pemirsa, dokumen asli ini baru ditemukan. Kok bisa ya? Manajemen arsip Kemendagri itu patut dipertanyakan setelah sengketa panjang dan sempat juga dikeluarkannya Kepmendagri bahwa 4 pulau itu menjadi wilayah Sumatera Utara yang memicu amarah warga Aceh. Nah, pasca sengketa 4 pulau antara Pemprov Aceh dan juga Pemprov Sumut selesai, masih ada sejumlah kasus rebutan pulau lain di tanah air, yaitu di Provinsi Jawa Timur. Dan kasus itu berupa sengketa 16 pulau oleh Kabupaten Trenggalek dan juga Tulung Agung. Kita lihat berikut ini posisi tempat dari 16 pulau yang disengketakan saat ini pemirsa. Menurut Kementerian Dalam Negeri memutuskan bahwa 16 pulau yang berlokasi di perbatasan Kabupaten Tulung Agung dan Trenggalek yang diperebutkan kedua daerah tersebut untuk sementara masuk ke wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur. Jadi tidak masuk Trenggalek, tidak juga masuk ke Tulung Agung, tapi masuk wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur. Nah, keputusan itu diambil setelah rapat dengan sejumlah pemangku kepentingan di Kemendagri pada 24 Juni. Setelah penetapan sementara itu, Kemendagri akan melanjutkan rapat musyawarah pada awal Juli untuk penetapan finalnya. Jadi pulau-pulau ini tersebar di sekitar Kecamatan Munjungan dan Panggul di Trenggalek, serta Kecamatan Pucang Laban di Tulung Agung. Nah, oleh masyarakat lokal, pulau-pulau itu dinyatakan berada di wilayah Trenggalek. Sementara pemirsa, dalam peta resmi Tulung Agung, sejumlah pulau itu dianggap sebagai bagian dari kabupaten tersebut. Nah, konflik muncul karena klaim tumpang tindih atas sejumlah pulau kecil tidak berpenghuni yang dikenal sebagai Pulau Karang. Kemudian pulau-pulau yang diperebutkan itu adalah pulau yang terlihat di sini pemirsa, di grafis ada Pulau Anak Tamengan, kemudian Pulau Anakan, Pulau Boyolangu, sampai dengan Pulau Karang Kecil dan 3 pulau lainnya yang belum juga disebutkan oleh Kemendagri. Nah, pemirsa, potensinya dari segi sektor perikanan dan juga pariwisata itu sangat besar. Dan pulau-pulau ini juga muncul dalam sengketa batas antara Tulung Agung dan Blitar. Sengketa terjadi karena wilayah Laut Selatan Jawa Timur memiliki batas administratif yang belum sepenuhnya tegas di antara 3 kabupaten itu. Nah, kita beralih ke sengketa pulau berikutnya, yaitu sengketa kepemilikan Pulau 7 dan gugusannya kian memanas usai pemerintah Bangka Belitung itu akan membawa masalah ini ke Mahkamah Konstitusi. Yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri dinilai bahwa membuat keputusan sepihak dalam menetapkan Pulau 7 masuk Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Sementara itu DPRD Bangka Belitung menilai bahwa keputusan Mendagri nomor 30 tahun 2022 dilakukan secara sepihak saja. Padahal ada 2 dasar hukum yang menguatkan sebetulnya. Pulau 7 ini milik Bangka Belitung, yakni Undang-Undang nomor 3 tentang pemekaran Provinsi Sumatera Selatan, serta Undang-Undang pembentukan Provinsi Bangka Belitung nomor 27 tahun 2000. Nah, secara geografis letak dari Pulau 7 berpenghuni, yakni Pulau Pekajang lebih
ini lebih dekat dengan Kecamatan Belinyu, Bangka dan juga Kecamatan Parit Jebus, Bangka Barat. Sementara itu DPRD Bangka Belitung pun juga menyarankan Gubernur Bangka Belitung untuk mengambil langkah persuasif dalam menyelesaikan sengketa tersebut, alih-alih langsung mengajukan gugatan ke MK. Nah, kita beralih ke sengketa pulau berikutnya, yaitu sengketa Pulau Kakabia, Sulsel Sultra. Nah, Pulau Kakabia atau Kawi Kawia ini 11 tahun jadi sengketa antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Pemprov Sulawesi Tenggara. Pulau itu kini sudah sah menjadi milik Pemprov Sulsel, tapi dimanfaatkan pemirsa bersama dengan Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Permendagri nomor 45 tahun 2011 dan Kepmendagri tahun 2022 mengesahkan bahwa Pulau Kakabia itu masuk wilayah Sulsel Kepulauan Selayar. Pemprov Sulsel dan Pemprov Sultra itu akhirnya sepakat untuk memanfaatkan bersama Pulau Kakabia ini. Jadi pemanfaatan bersama itu untuk keperluan konservasi yang akan dituangkan tentunya dalam sebuah MOU. Nah, sementara perairannya itu ditetapkan untuk perikanan tangkap dan juga pariwisata. Dari rentetan kasus sengketa pulau yang terjadi ini dapat kita petakan akar masalahnya. Dan kita lihat ke slide berikutnya, apa saja sebetulnya menjadi akar masalah dari sengketa pulau-pulau yang ada di Indonesia. Total ada 43 pulau sejauh ini, jadi diantaranya ada 3 poin pemirsa. Yang pertama itu adalah soal batas wilayah yang tercantum dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun juga kota. Hanya mengatur sangat umum saja batas di 4 arah mata angin, yaitu utara, selatan, timur, dan juga barat. Nah, dari sinilah persoalan polemik batas wilayah itu muncul karena adanya ketidakpastian dari Undang-Undang Pembentukan Daerah. Langkah awal yang sebetulnya harus dilakukan oleh pemerintah pusat baik dari sisi eksekutif Kemendagri maupun juga legislatif oleh DPR adalah tentunya melihat kembali atau mengkaji ulang semua undang-undang pembentukan daerah agar ada kepastian hukum terkait dengan batas wilayah itu. Nah, kemudian poin yang kedua itu adalah terkait dengan kepastian regulasi. Dengan penegasan batas daerah, terutama indikator dari 3 dimensi, yaitu sosiologis, kemudian juga historis, dan geografis. Nah, karena jika berpatokan pada regulasi yang ada saat ini, Permendagri nomor 141 tahun 2017 masih sangat umum dan lebih menitik beratkan kepada dimensi geografis saja. Sementara indikator turunan dari dimensi sosiologis dan juga historis itu tidak banyak dipakai. Jadi inilah yang memicu konflik dan poin yang menjadi akar masalah berikutnya ini pemirsa. Jika dilihat saja dari proses Presiden Prabowo Subianto itu memutuskan 4 pulau akhirnya masuk ke wilayah Aceh. Sebab alasan pertimbangan Presiden adalah karena adanya perjanjian pada tahun 1992. Nah, padahal itu adalah perjanjian yang disaksikan sebetulnya oleh Kemendagri dan juga arsipnya itu tersimpan baik dan rapi di Kemendagri. Hanya saja perlu dibongkar-bongkar kata Mendagri hingga di 3 gedung arsip. Karena apa? Karena manajemen arsip yang belum terdata dengan baik. Jadi soal manajemen arsip dan dokumen ini ke depan juga harus menjadi perhatian serius dan perlu untuk segera dituntaskan. Demikianlah At Large untuk kali ini pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.